Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairulisa Saputri dengan NPM 015 ingin membahas standar audit 265, pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Ruang lingkup. Standar audit atau SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. SA ini tidak memberikan tanggung jawab tambahan kepada auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dan mendesain serta melakukan pengujian atas pengendalian melebihi yang diharuskan dalam SA 315 Revisi 2021 dan SA 330 Revisi 2021. SA 260 Revisi 2021 menetapkan ketentuan lebih lanjut dan memberikan panduan tentang tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan hal-hal terkait dengan audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor diharuskan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada saat mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Namun, bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal yang bersangkutan, auditor dapat mengidentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal tidak hanya dalam proses penilaian risiko, namun juga pada tahap-tahap audit lain. SA ini menyebutkan defisiensi yang teridentifikasi yang harus dikomunikasikan oleh auditor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Tidak terdapat aturan dalam SA ini yang menghalangi auditor untuk mengomunikasikan hal-hal lain dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Tujuan. Tujuan auditor adalah untuk mengomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor selama audit dan menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan auditor adalah untuk mengkomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor selama audit dan menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna. A. Defisiensi dalam pengendalian internal, hal ini terjadi ketika yang pertama, suatu pengendalian didesain, diterapkan atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Yang kedua, tidak adanya suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu. B. Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam pengendalian internal yang menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapat perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ref para ahli. Ketentuan. Auditor harus menentukan apakah berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan, auditor telah mengidentifikasi atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal. Ref para A1 sampai A. Ketika auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal, auditor harus menentukan berdasarkan pekerjaan audit telah dilaksanakan. Apakah defisiensi tersebut baik secara individual maupun secara kombinasi merupakan defisiensi signifikan? Ref para A5 sampai A11.
Auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu. Ref para A12 sampai A18, A27. Auditor juga harus mengkomunikasikan kepada manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara tepat waktu. Ref para A19, A27. A. Secara tertulis, defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang oleh auditor telah dikomunikasikan atau akan dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali jika hal itu tidak dapat dikomunikasikan secara langsung kepada manajemen dalam kondisi tersebut. Dan Ref para A14, A20 sampai A21. B. Defisiensi lain dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit yang belum dikomunikasikan oleh pihak lain kepada manajemen dan yang, menurut pertimbangan profesional auditor, adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian manajemen. Ref para A22 sampai A26. Auditor dalam mengkomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal secara tertulis menyertakan tentang A. Deskripsi serta penjelasan dampak potensial atas defisiensi tersebut. Ref para A28. B. Informasi yang cukup untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam menghadapi konteks komunikasi tersebut. Terutama, auditor harus menjelaskan bahwa Ref para A29-30. Yang pertama, tujuan audit adalah untuk auditor dapat menyatakan opini atas laporan keuangan. Yang kedua, audit mencakup pertimbangan atas pengendalian internal yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan dalam mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, namun tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal. Dan yang ketiga, hal-hal yang dilaporkan terbatas pada defisiensi yang diidentifikasi oleh auditor selama audit dan auditor telah menyimpulkan bahwa hal-hal tersebut cukup penting untuk dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Materi penerapan dan penjelasan lainnya. Penentuan apakah defisiensi dalam pengendalian internal telah diidentifikasi. Ref para 7. A1. Dalam menentukan apakah auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal, auditor dapat membahas fakta-fakta kondisi yang relevan dengan audit atau temuannya dengan tingkat manajemen yang tepat. Pembahasan ini memberikan peluang kepada auditor untuk secara tepat waktu memberitahukan tentang adanya defisiensi yang belum diketahui oleh manajemen. Tingkat manajemen yang tepat untuk membahas temuan tersebut adalah yang memahami bidang pengendalian internal terkait dan yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan perbaikan atas defisiensi yang diidentifikasi dalam pengendalian internal. Dalam beberapa kondisi, mungkin tidak tepat bagi auditor untuk secara langsung membahas hasil temuannya dengan manajemen. Sebagai contoh, apabila hasil temuan auditor mempertanyakan integritas atau kompetensi manajemen. Lihat pada paragraf A20. A2. Dalam membahas fakta dan kondisi hasil temuannya dengan manajemen, auditor dapat memperoleh informasi relevan lain yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan lebih lanjut seperti yang pertama, pemahaman manajemen tentang penyebab dari defisiensi, baik yang sebenarnya maupun yang diduga. Yang kedua, pengecualian yang muncul dari defisiensi yang telah diketahui oleh manajemen sebagai contoh. Kesalahan penyajian yang tidak dapat dicegah oleh pengendalian teknologi informasi yang relevan. Yang ketiga, indikasi awal dari manajemen tentang respons mereka terhadap temuan-temuan tersebut. Materi penerapan dan penjelasan lain. Penentuan apakah defisiensi dalam pengendalian internal telah diidentifikasi. Ref para 7. Pertimbangan spesifik atas entitas yang lebih kecil. A3. Meskipun kondisi yang mendasari aktivitas pengendalian dalam entitas yang lebih kecil mungkin sama dengan konsep dalam entitas yang lebih besar, formalitas yang mereka gunakan dalam operasi akan bervariasi.
Lebih jauh lagi, dalam entitas yang lebih kecil, beberapa jenis aktivitas pengendalian mungkin tidak diperlukan karena pengendalian tersebut dilakukan oleh manajemen. Sebagai contoh, kewenangan tunggal manajemen untuk memberikan kredit kepada pelanggan dan persetujuan membeli signifikan dapat memberikan pengendalian yang efektif atas saldo akun transaksi penting, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan atas aktivitas pengendalian internal yang lebih rinci. Keempat, demikian juga entitas yang lebih kecil seringkali memiliki karyawan yang lebih sedikit dapat membatasi luas pemisahan tugas dan dapat dilakukan. Namun, di dalam entitas yang lebih kecil yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, manajer pemilik dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dibandingkan pada entitas yang lebih besar. Pengawasan dari manajemen yang lebih tinggi tersebut perlu diseimbangkan dengan potensi yang lebih besar terhadap kemungkinan pengabdian pengendalian oleh manajemen. Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal Ref para 6B8. A5. Signifikan suatu defisiensi atau kombinasi dari beberapa defisiensi dalam pengendalian internal tidak hanya bergantung pada apakah kesalahan penyajian telah terjadi, namun juga pada kemungkinan bahwa kesalahan penyajian dapat terjadi dan dampak dari kesalahan penyajian tersebut. Oleh karena itu, defisiensi signifikan mungkin saja terjadi meskipun auditor mengidentifikasi kesalahan penyajian selama audit. A6. Contoh hal-hal yang dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan apakah suatu defisiensi atau komunikasi beberapa defisiensi dalam pengendalian internal dapat mengakibatkan terjadinya defisiensi signifikan mencakup. Yang pertama, kemungkinan bahwa defisiensi akan menyebabkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, kerentanan aset atau liabilitas terhadap kerugian atau kecurangan. Yang ketiga, subjektivitas dan kompleksitas dalam menentukan jumlah yang diestimasi, sebagai contoh estimasi akuntansi atas nilai wajar. Yang keempat, jumlah pada laporan keuangan yang terekspos defisiensi tersebut. Yang kelima, volume aktivitas yang telah terjadi atau mungkin terjadi dalam saldo akun maupun golongan transaksi yang terkena dampak defisiensi tersebut atau beberapa defisiensi. Yang keenam, pentingnya pengendalian dalam proses pelaporan keuangan dibagi-bagi. Sebagai contoh, yang pertama, pengendalian pengawasan umum. Sebagai contoh, pengawasan atas manajemen. Yang kedua, pengendalian atas pencegahan dan pendekatan kecurangan. Yang ketiga, pengendalian atas pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi signifikan. Yang keempat, pengendalian atas transaksi signifikan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang kelima, pengendalian atas transaksi signifikan di luar kegiatan usaha normal entitas. Yang keenam, pengendalian atas proses pelaporan keuangan pada akhir periode, sebagai contoh pengendalian atas pencatatan entry jurnal yang tidak berulang. Selanjutnya, yang ketujuh, penyebab dan frekuensi terjadi penyimpanan yang terdeteksi sebagai akibat adanya defisiensi dalam pengendalian. Yang kedelapan, interaksi antara defisiensi dengan defisiensi lain dalam pengendalian internal. A7. Indikator defisiensi signifikan dalam pengendalian internal mencakup di antaranya. Yang pertama, bukti aspek-aspek lingkungan pengendalian yang tidak efektif. Sebagai contoh, yang pertama, indikasi bahwa transaksi signifikan yang manajemen miliki kepentingan keuangan tidak diteliti secara mendalam dengan tepat oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, identifikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, material atau tidak, yang tidak dapat dicegah oleh pengendalian internal entitas. Yang ketiga, kegagalan manajemen untuk mengimplementasikan tindakan perbaikan yang tepat terhadap defisiensi signifikan yang telah dikomunikasikan sebelumnya. Yang kedua, tidak adanya proses penilaian risiko di dalam entitas yang proses tersebut biasanya diharapkan telah ditetapkan. Yang ketiga, bukti atas proses penilaian risiko entitas yang tidak efektif, seperti kegagalan manajemen untuk mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang oleh auditor diharapkan untuk dapat diidentifikasi oleh proses penilaian risiko entitas. Yang keempat, bukti atas respon yang tidak efektif dalam mengidentifikasi risiko signifikan. Sebagai contoh, tidak adanya pengendalian atas risiko tersebut. Yang kelima, kesalahan penyajian yang dideteksi oleh prosedur yang dilakukan auditor namun tidak dapat dicegah, atau dideteksi
dan dikoreksi oleh pengendalian internal entitas tersebut. Yang keenam, penyajian kembali suatu laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelum untuk mencerminkan koreksi terhadap kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Yang ketujuh, bukti tentang ketidakmampuan manajemen untuk mengawasi penyusunan laporan keuangan. 8. Pengendalian dapat didesain untuk beroperasi secara individual maupun secara kombinasi untuk secara efektif mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian. Sebagai contoh, pengendalian atas piutang usaha dapat terdiri dari pengendalian otomatis dan pengendalian manual yang didesain untuk beroperasi secara bersamaan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam saldo akun. Suatu defisiensi dalam pengendalian internal mungkin tidak cukup penting untuk dapat mengakibatkan terjadinya defisiensi signifikan. Namun kombinasi beberapa defisiensi yang berdampak terhadap saldo akun atau pengungkapan yang sama, asersi yang relevan, atau komponen pengendalian internal dapat meningkatkan risiko kesalahan penyajian yang mengakibatkan terjadi defisiensi signifikan. A9. Peraturan perundang-undangan dapat menetapkan suatu ketentuan atau khususnya untuk audit atas emiten bagi auditor untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau kepada pihak yang relevan atau sebagai contoh regulator. Satu atau lebih jenis defisiensi spesifik dalam pengendalian internal yang diidentifikasikan oleh auditor sama audit. Ketika peraturan perundang-undangan telah menetapkan istilah dan defisiensi spesifik untuk jenis defisiensi tersebut dan mengharuskan auditor untuk menggunakan istilah definisi unik untuk tujuan komunikasi. Auditor harus menggunakan istilah dan definisi tersebut pada saat melakukan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. A10. Jika yurisdiksi telah menetapkan istilah khusus untuk jenis defisiensi dalam pengendalian internal yang harus dikomunikasikan, namun belum menjelaskan istilah tersebut, pertimbangan untuk menentukan hal yang harus dikomunikasikan lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mungkin perlu dilakukan oleh auditor. Dalam melakukan hal ini, sudah semestinya bagi auditor untuk memahami tentang ketentuan dan panduan dalam SI. Sebagai contoh, apabila tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menarik perhatian yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai hal-hal pengendalian tertentu yang harus diketahui oleh mereka, mungkin tepat bagi auditor untuk menganggap bahwa hal-hal tersebut umum adalah ekuivalen dengan defisiensi signifikan yang diharuskan dalam SA ini untuk dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. A11. Ketentuan dalam SA ini tetap berlaku meskipun peraturan perundang-undangan mengharuskan auditor untuk menggunakan istilah atau definisi tertentu. Komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal. Komunikasi atas defisiensi signifikan dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ref para 9. A12. Komunikasi secara tertulis atas defisiensi signifikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mencerminkan pentingnya hal ini dan membantu pihak bertanggung jawab atas tata kelola dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan mereka. SA 260 Revisi 2021 menetapkan pertimbangan-pertimbangan yang relevan terkait dengan komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola apabila semua terlibat dalam pengelolaan entitas tersebut. A13. Dalam menentukan saat untuk menyerahkan komunikasi tertulis, auditor dapat mempertimbangkan apakah komunikasi tersebut atas merupakan faktor yang penting bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memenuhi tanggung jawab pengawasan mereka. Selain itu, untuk emiten dalam yurisdiksi tertentu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola kemungkinan untuk menerima komunikasi tertulis dari auditor sebelum tanggal persetujuan laporan keuangan. Dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab spesifik mereka yang berhubungan dengan pengendalian internal berdasarkan peraturan atau untuk tujuan lain. Untuk entitas lainnya, auditor dapat menyerahkan komunikasi tertulis setelah tanggal persetujuan laporan keuangan. Dalam menentukan saat untuk menyerahkan komunikasi tertulis, auditor dapat mempertimbangkan apakah komunikasi tersebut di atas merupakan faktor yang penting bagi yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memenuhi tanggung jawab pengawasan mereka. Selain itu, untuk emiten dalam yurisdiksi tertentu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola kemungkinan menerima komunikasi
tertulis dari auditor sebelum tanggal persetujuan laporan keuangan. Dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab spesifik, mereka berhubungan dengan pengendalian internal berdasarkan peraturan atau tujuan lain. Untuk entitas lain, auditor dapat menyerahkan komunikasi tertulis setelah tanggal persetujuan laporan keuangan. Dalam menentukan saat ini, untuk menyerahkan komunikasi tertulis, auditor dapat mempertimbangkan apakah komunikasi tersebut di atas merupakan faktor yang penting bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memenuhi tanggung jawab pengawasan mereka. Selain itu, untuk emiten dalam yurisdiksi tertentu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dimungkinkan untuk menerima komunikasi tertulis dari auditor sebelum tanggal persetujuan laporan keuangan, dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab atas spesifik mereka yang berhubungan dengan kendalian internal berdasarkan peraturan atau untuk tujuan lain. Untuk entitas lainnya, auditor dapat menyerahkan komunikasi tertulis setelah tanggal persetujuan laporan keuangan. Meskipun demikian, oleh karena komunikasi tertulis dari auditor tentang defisiensi signifikan merupakan bagian dari arsip audit final, kemungkinan tertulis tersebut dipengaruhi oleh ketentuan bagi auditor untuk menyelesaikan pengarsipan audit final secara tepat waktu. SA 230 Revisi 2021 menyatakan bahwa batas waktu yang tepat untuk melengkapi pengarsipan audit final biasanya tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor. A14. Tanpa memperhatikan waktu komunikasi tertulis atas defisiensi signifikan, auditor dapat mengomunikasikan hal tersebut secara lisan terlebih dahulu kepada manajemen dan jika relevan, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam rangka membantu mereka mengambil tindakan perbaikan secara tepat untuk meminimalisasi risiko kesalahan penyajian material. Namun, hal ini tidak membebaskan auditor dari tanggung jawab untuk mengomunikasikan defisiensi signifikan secara tertulis, sesuai yang diharuskan dalam SA ini. A15. Tingkat kerincian dalam mengomunikasikan efisiensi signifikan merupakan pertimbangan profesional auditor terhadap kondisi faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan tingkat kerincian komunikasi mencakup. Yang pertama, sifat entitas sebagai contoh. Komunikasi diharapkan untuk entitas yang memiliki kepentingan publik dapat berbeda dengan komunikasi yang diharapkan untuk entitas yang di dalamnya tidak memiliki kepentingan publik. Kedua, ukuran dan konteks entitas. Sebagai contoh, komunikasi yang diharuskan untuk entitas yang kompleks dapat berbeda dengan entitas yang beroperasi dalam bisnis sederhana. Yang ketiga, sifat defisiensi signifikan yang diidentifikasi oleh auditor. Yang keempat, komposisi tata kelola entitas. Sebagai contoh, komunikasi yang lebih detail mungkin diperlukan jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terdiri dari anggota yang tidak memiliki pengalaman signifikan dalam industri entitas tersebut atau pada bidang-bidang yang terkait dengannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang komunikasi atas jenis spesifik dalam defisiensi pengendalian internal. A16. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mungkin telah menyadari adanya defisiensi signifikan yang diidentifikasi oleh auditor dalam auditnya dan dapat memilih untuk tidak memperbaikinya karena pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya. Tanggung jawab untuk mengevaluasi biaya dan manfaat penerapan tindakan perbaikan berada pada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dengan demikian, ketentuan dalam paragraf tetap berlaku tanpa memperhatikan biaya atau pertimbangan lain yang dianggap relevan oleh manajemen dan yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memutuskan untuk memperbaiki defisiensi tersebut. A17. Fakta bahwa auditor mengomunikasikan defisiensi signifikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam audit periode lalu tidak menghilangkan kewajiban auditor untuk mengulangi komunikasi tersebut jika tindakan perbaikan belum dilakukan. Apabila defisiensi signifikan yang telah dikomunikasikan sebelumnya tetap ada, komunikasi tahun ini dapat mengulangi deskripsi dalam komunikasi tersebut terdahulu atau hanya mengacu pada komunikasi terdahulu. Auditor dapat menanyakan kepada manajemen atau jika relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola alasan belum diperbaikinya defisiensi signifikan tersebut. Kegagalan untuk bertindak tanpa adanya penjelasan rasional dapat dengan sendirinya merupakan defisiensi signifikan.
Pertimbangan spesifik atas entitas yang lebih kecil. A18. Dalam kasus audit untuk entitas yang lebih kecil, auditor dapat berkomunikasi dengan struktur yang lebih sederhana kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dibandingkan dengan kasus untuk entitas yang lebih besar. Komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal kepada manajemen para 10. A19. Biasanya, tingkat manajemen yang tepat adalah yang memiliki tanggung jawab atas kewenangan untuk mengevaluasi defisiensi dalam pengendalian internal dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Untuk defisiensi signifikan, tingkat tanggung jawab yang tepat biasanya adalah direktur utama atau direktur keuangan atau yang setara karena hal ini juga harus dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Untuk defisiensi lain dalam pengendalian internal, tingkat tanggung jawab yang tepat mungkin terletak pada manajemen operasional yang terlibat secara langsung dengan bidang-bidang pengendalian yang terpengaruhi dan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat. Komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal kepada manajemen Ref para 10A. A20. Defisiensi signifikan tertentu yang diidentifikasi dalam pengendalian internal dapat memunculkan pertanyaan tentang integritas atau kompetensi manajemen. Sebagai contoh, ditemukan bukti kecurangan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan sengaja oleh manajemen, atau manajemen menunjukkan ketidakmampuan dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan yang memadai. Bagi memunculkan keraguan atas kompetensi manajemen, oleh karena itu, adalah tidak tepat bagi auditor untuk mengkomunikasikan defisiensi tersebut secara langsung kepada manajemen. A21. SA 250 Revisi 2021 menetapkan ketentuan dan memberikan panduan dalam melaporkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi atau diduga terjadi, termasuk jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola turut terlibat dalam ketidakpatuhan tersebut. SA 240 Revisi 2021 menetapkan ketentuan dan memberikan panduan mengenai komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ketika auditor mengidentifikasi kecurangan atau dugaan kecurangan yang melibatkan manajemen. Komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal kepada manajemen Revpara 10B. A22. Selama audit, auditor mungkin mengidentifikasi defisiensi lainnya dalam pengendalian internal yang bukan merupakan defisiensi signifikan namun cukup penting untuk mendapatkan perhatian manajemen. Penentuan mengenai defisiensi lainnya dalam pengendalian internal layak untuk mendapatkan perhatian manajemen membutuhkan pertimbangan profesional dalam situasi tersebut dengan memperhatikan kemungkinan terjadi dan besarnya potensi kesalahan penyajian yang mungkin dalam laporan keuangan sebagai akibat adanya defisiensi tersebut. A23. Komunikasi mengenai defisiensi lainnya dalam pengendalian internal yang memerlukan perhatian manajemen tidak harus dilakukan secara tertulis, namun dapat secara lisan. Ketika auditor telah membahas fakta dan kondisi temuannya dengan manajemen, auditor dapat mempertimbangkan bahwa komunikasi lisan mengenai defisiensi lainnya tersebut telah dilakukan dengan manajemen pada saat pembahasan tersebut berlangsung. Oleh karena itu, komunikasi secara formal tidak perlu dilakukan kemudian. A24. Ketika auditor telah mengkomunikasikan defisiensi dalam pengendalian internal, selain defisiensi signifikan kepada manajemen dalam periode lalu, dan manajemen memiliki untuk tidak memperbaiki defisiensi tersebut dengan alasan biaya atau alasan lain, auditor tidak perlu mengulangi komunikasi tersebut dalam periode kini. Auditor juga tidak diharuskan untuk mengulangi informasi mengenai defisiensi tersebut jika sebelumnya pihak lain telah melakukan komunikasi tersebut kepada pihak manajemen. Sebagai contoh, oleh auditor internal atau regulator. Namun, auditor mungkin perlu melakukan komunikasi ulang atas defisiensi lainnya tersebut jika terjadi pergantian manajemen atau ada informasi baru yang diterima oleh auditor yang dapat mengubah pemahaman sebelumnya oleh auditor dan manajemen mengenai defisiensi tersebut. Meskipun demikian, kegagalan manajemen untuk memperbaiki defisiensi lainnya dalam pengendalian internal yang telah dikomunikasikan sebelumnya dapat menjadi sebuah defisiensi signifikan yang membutuhkan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Perlu atau tidaknya komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ini merupakan hal yang membutuhkan pertimbangan auditor. A25. Dalam kondisi tertentu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mungkin mengharapkan untuk diberitahukan tentang rincian defisiensi lainnya dalam pengendalian internal yang telah dikomunikasikan oleh auditor kepada manajemen atau diinformasikan
atau diinformasikan secara ringkas mengenai sifat efisiensi lainnya tersebut. Sebagai alternatif, auditor dapat mempertimbangkan untuk menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang komunikasi dari auditor kepada manajemen mengenai defisiensi lainnya tersebut. Dalam kasus yang manapun, apabila dipandang tepat, auditor dapat melaporkan secara lisan atau tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. A26 SA260 Revisi 2021 menetapkan pertimbangan yang relevan tentang komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pada saat semua anggota terlibat dalam pengelolaan entitas. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik Ref Para 9-10. A27. Auditor sektor publik dapat memiliki tanggung jawab tambahan untuk mengkomunikasikan efisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit pada tingkat rincian tertentu dan kepada pihak yang tidak diatur dalam SA ini. Sebagai contoh, defisiensi signifikan mungkin perlu dikomunikasikan kepada lembaga legislatif untuk regulator lain, peraturan perundang-undangan atau otoritas lain dapat mewajibkan auditor sektor publik untuk melaporkan defisiensi dalam pengendalian internal tanpa mempertimbangkan signifikan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh defisiensi tersebut. Di samping itu, lembaga legislatif dapat mewajibkan auditor sektor publik untuk melaporkan hal-hal yang terkait dengan pengendalian internal yang lebih luas daripada defisiensi dalam pengendalian internal yang diharuskan untuk dikomunikasikan dalam SA ini. Sebagai contoh, pengendalian yang terkait dengan kepatuhan terhadap otoritas legislatif, peraturan atau ketentuan dalam kontrak atau perjanjian dana bantuan. Isi komunikasi tertulis atas defisiensi signifikan dalam pengendalian internal Ref Para 11. A28. Dalam penjelasan dampak potensial defisiensi signifikan, auditor tidak perlu menguantifikasi dampak tersebut. Defisiensi signifikan dapat dikelompokkan bersama untuk tujuan pelaporan apabila itu tepat dilakukan. Auditor juga dapat memasukkan dalam komunikasi tertulis saran mengenai tindakan perbaikan atas defisiensi tersebut, respons yang telah dilakukan manajemen atau respons yang diusulkan kepada manajemen, dan pernyataan mengenai apakah auditor telah melakukan verifikasi terhadap implementasi atas respon manajemen. A29. Auditor dapat mempertimbangkan informasi di bawah ini sebagai konteks tambahan dalam komunikasi. Yang pertama, suatu indikasi bahwa jika auditor melaksanakan prosedur yang telah ekstensif atas pengendalian internal, auditor mungkin dapat menemukan lebih banyak defisiensi untuk dilaporkan atau menyimpulkan bahwa beberapa defisiensi yang telah dilaporkan sungguhnya tidak perlu dilaporkan. Yang kedua, sesuatu indikasi bahwa komunikasi tersebut disediakan untuk kepentingan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mungkin saja tidak sesuai dengan tujuan lain. A30. Peraturan perundang-undangan dapat mewajibkan auditor atau manajemen untuk menyediakan salinan komunikasi tertulis atas defisiensi signifikan yang dibuat oleh auditor kepada otoritas pengatur yang tepat. Dalam hal ini, komunikasi tertulis tersebut dapat diidentifikasi otoritas pengatur tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.